Hai semua, kenalin namaku Mia. Di sini Mia mau ajak kalian belajar bersama materi hakikat ibadah dalam mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah. Tapi sebelum itu, Mia mau ajak kalian kenalan dulu nih sama teman-teman Mia dari kelompok 1. Siapa aja mereka? Check this out. Itu dia video perkenalan singkat anggota kelompok 1. Gimana teman-teman? Kita langsung aja yuk ke materi hakikat ibadah. Hakikat ibadah terdiri dari konsep ibadah, ibadah mahda dan gairu mahda, fungsi dan hikmah ibadah, makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Konsep ibadah. Ibadah secara bahasa diambil dari kata abada ya'budu ibadatan yang berarti beribadah atau menyembah. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, ibadah berarti kebaktian kepada Tuhan. Menurut Ibnu Taimiyah, ibadah ialah suatu nama yang mencakup segala bentuk yang dicintai serta diridhai Allah, baik ucapan maupun perbuatan yang nyata atau tersembunyi. Dari definisi di atas dapat kita pahami bahwa ibadah merupakan bentuk upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan tidak hanya berbentuk ritual, namun dapat berupa aktivitas yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ibadah. Ibadah terdiri dari dua macam dengan rincian ibadah vertikal atau ibadah individual dan ibadah horizontal atau ibadah sosial. Ibadah vertikal adalah ibadah yang telah ditentukan oleh Allah bentuk, kadar atau waktunya, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah horizontal adalah segala aktivitas lahir dan batin manusia yang dimasukkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah yang berguna secara sosial serta yang bermanfaat bagi banyak orang. Ibadah mahdah ialah ibadah yang apa saja yang telah ditetapkan Allah, baik tata cara dan perincian-perinciannya, termasuk sifat, waktu, tempat, dan lain-lain. Dengan prinsip harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Quran maupun hadis. Tata caranya harus berpola kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan bersifat supranatural atau di atas jangkauan akal. Artinya, ibadah bentuk ini ukurannya bukan logika. Contoh ibadah mahdah yaitu sholat, puasa, haji, wudhu, tayamum, zakat, dan lain-lain. Ibadah khairu mahdah ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah yang tata cara dan perincian-perinciannya tidak ditetapkan dengan jelas. Dengan prinsip keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh dilakukan. Tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah, sehingga perkara baru atau bid'ah dalam ibadah khairu mahdah diperbolehkan. Contoh ibadah khairu mahdah yaitu sholat subuh dengan kunut atau tidak, zikir, dakwah, tolong-menolong, dan lain-lain. Fungsi dan hikmah ibadah. Fungsi ibadah 1. Mewujudkan hubungan antara Tuhan dan hambanya. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah dan hudlu. Orang yang beriman, dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ia akan selalu berupaya menyesuaikan segala perilakunya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap itu, seseorang muslim tidak akan melupakan kewajibannya untuk beribadah, bertaubat, serta menyandarkan segala kebutuhannya pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan sikap ini, setiap manusia tidak akan lupa bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Quran ketika berbicara tentang fungsi ibadah menyebutkan juga dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Contohnya, ketika Al-Quran berbicara tentang sholat, dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya,
bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini, Al-Quran menjelaskan bahwa fungsi sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. 3. Melatih diri untuk berdisiplin. Adalah suatu kenyataan bahwa segala bentuk ibadah menuntut kita untuk berdisiplin. Kenyataan itu dapat dilihat dengan jelas dalam pelaksanaan sholat, mulai dari wudhu, ketentuan waktunya, berdiri, ruku, sujud, dan aturan-aturan lainnya, mengajarkan kita untuk berdisiplin. Hikmah ibadah. Hikmah agung disyariatkannya ibadah kepada manusia, sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 24 yang artinya, hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajak kamu kepada suatu yang memberi kemaslahatan hidup bagimu. Ayat ini menunjukkan bahwa kebaikan dan kemaslahatan merupakan sifat yang selalu ada pada semua ibadah dan petunjuk yang diserukan oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sekaligus menjelaskan manfaat dan hikmah agung dari semua ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan, yaitu bahwa hidup bersih dan sucinya hati dan jiwa manusia yang merupakan sumber kebaikan dalam dirinya hanyalah bisa dicapai dengan beribadah kepada Allah dan menetapi ketaatan kepadanya dan kepada Rasul-Nya. Semua perintah Allah dalam agama Islam, haknya ibadah yang Dia wajibkan kepada hamba-hambanya, serta semua hukum yang disyariatkannya, pada hakikatnya merupakan qurratul uyun atau penyejuk pandangan mata, serta kesenangan dan kenikmatan bagi hati manusia, yang dengan semua itulah hati akan terobati, merasakan kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan di dunia dan akhirat. Bahkan, hati manusia tidak akan merasakan kebahagiaan, kesenangan, dan kenikmatan yang hakiki kecuali dengan semua itu. Makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. 1. Kebahagiaan dan kesenangan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, ibadah, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Para ulama salaf menafsirkan makna kehidupan baik di dunia dalam ayat di atas dengan kebahagiaan hidup atau rezeki yang halal dan baik, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang mencakup semua kesenangan hidup yang hakiki. Sebagaimana orang yang berpaling dari petunjuk Allah dan tidak mengisi hidupnya dengan beribadah kepadanya, maka Allah akan menjadikan sengsara hidupnya di dunia dan akhirat. 2. Kemudahan semua urusan dan jalan keluar atau solusi dari semua masalah dan kesulitan yang dihadapi. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar dalam semua masalah yang dihadapinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Ketakwaan yang sempurna kepada Allah tidak mungkin dicapai kecuali dengan menegakkan semua amal ibadah yang wajib dan sunnah atau anjuran, serta menjauhi semua perbuatan yang diharamkan dan dibenci oleh Allah. Dalam ayat berikut, Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya kemudahan dalam semua urusannya. Quran Surat At-Talaq ayat 4. 3. Penjagaan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah batasan-batasan atau syariat Allah, maka Dia akan menjagamu.
Jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2516. Makna menjaga batasan-batasan atas syariat Allah adalah menunaikan hak-haknya dengan selalu beribadah kepadanya, serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan makna kamu akan mendapatinya di hadapanmu, dia akan selalu bersamamu dengan selalu memberi pertolongan dan taufiknya kepadamu. Keutamaan yang agung ini hanyalah Allah peruntukkan bagi orang-orang yang mendapatkan predikat sebagai wali atau kekasih Allah, yang itu mereka dapatkan dengan selalu melaksanakan dan menyempurnakan ibadah kepada Allah, baik ibadah yang wajib maupun sunnah atau anjuran. 4. Kemanisan dan kelezatan iman yang merupakan tanda kesempurnaan iman. Akan merasakan kelezatan atau kemanisan iman orang yang ridho dengan Allah sebagai Robnya dan Islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim nomor 34. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis di atas berkata, orang yang tidak menghendaki selain ridha Allah Ta'ala dan tidak menempuh selain jalan agama Islam serta tidak melakukan ibadah kecuali dengan apa yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak diragukan lagi bahwa barang siapa yang memiliki sifat ini, maka niscaya kemanisan iman akan masuk ke dalam hatinya sehingga dia bisa merasakan kemanisan dan kelezatan iman tersebut secara nyata. Hadis riwayat Muslim 2/2. Sifat inilah yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah SAW, yang semua itu mereka capai dengan taufik dari Allah. Kemudian karena ketekunan dan semangat mereka dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah. 5. Keteguhan iman dan ketegaran dalam berpegang teguh dengan agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendak. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Qatadah berkata, adapun dalam kehidupan dunia, Allah meneguhkan iman mereka dengan perbuatan baik, ibadah, dan amal soleh yang mereka kerjakan. Fungsi ibadah dalam meneguhkan keimanan sangat jelas sekali karena seorang muslim yang merasakan kemanisan dan kenikmatan iman dengan ketekunannya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka setelah itu dia tidak akan mau berpaling dari keimanan tersebut meskipun dia harus menghadapi berbagai cobaan dan penderitaan dalam mempertahankannya. Bahkan semua cobaan tersebut menjadi ringan baginya. Wah, gak kerasa kita udah sampai di penghujung materi hakikat ibadah. Kesimpulan materi kali ini, ibadah adalah segala perkara yang dicintai oleh Allah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Untuk sesi tanya jawab kali ini, bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.